Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramun, para alim, para satid, para asidah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anakku sekalian, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur Bapak dan Ibu, malam ini saya lihat jamaah kita masih sangat-sangat banyak. Sebab hampir setiap malam itu saya dari masjid ke masjid, itu ya Allah, jamaah ada yang tinggal 1 baris setengah, tinggal 2 baris, tinggal 2 baris setengah. Tapi alhamdulillah, sesuai dengan nama masjidnya Baitur Rahmah, yaitu rumah kasih sayang Allah. Alhamdulillah jamaah kita masih penuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan umur, amin. Diberikan keberkahan rezeki, amin. Sehingga tambah umur, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anakku sekalian, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, tolong jawab, karena Nabi mengatakan rohima an purajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Celakalah, kata Nabi, seseorang yang mendengar namaku tetapi mereka tidak berselawat. Setiap kita mendengar nama Nabi, apakah itu baginda Nabi kita Muhammad atau Rasulullah atau utusan Allah yaitu Nabi Muhammad, usahakan kita menjawab Allahumma sholli wa sallim. Ini dianjurkan oleh siapa? Junjungan baginda Nabi kita Muhammad. Karena Nabi mengatakan siapa yang banyak membaca sholawat kepadaku, maka dia nanti akan bersamaku di dalam surga. Ini ucapan baginda Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik sallallahu ala Muhammad sallallahu wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kita Muhammad berpesan kepada kita, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga yang penuh keindahan, surga yang penuh kebahagiaan, surga yang penuh kebahagiaan, surga yang tidak ada penderitaan, merindukan kepada 4 golongan umat manusia. Siapa itu ya Rasul yang dirindukan oleh surganya Allah? Pertama yang dirindukan adalah, kata Nabi, talil Quran. Orang-orang yang beriman, mengimani Al-Quran, rajin baca Al-Quran, rajin menghayati Al-Quran, dan rajin mengamalkan isi Al-Quran. Yang mana itu orangnya? Inilah orangnya.
yang taat beriman kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Gimana Pak? Sudah berapa juz? Sudah berapa juz? Tadarusnya sudah berapa juz? Maksud saya, bukan berapa harinya, sudah berapa juz? Sudah 36. Usahakan ya Bu, Bapak usahakan. Saya ini hanya pesan, kenapa? Karena ini sudah di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan mudah-mudahan menurut Imam Ghazali, seseorang akan memperoleh yang dinamakan malam Lailatul Qadar karena turunnya pada 10 terakhir, yakni di hari-hari ganjil tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Mudah-mudahan kita semua bisa menemukan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi mengatakan siapa orang yang tidak pernah absen di saat melaksanakan taraweh dari sejak awal sampai akhir Ramadan, insya Allah dia termasuk orang yang memperoleh malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu saya pesan, kalau di malam-malam, termasuk nanti malam 27, malam 29, tolong Bapak dan Ibu, karena kita tidak ada jaminan untuk Ramadan yang akan datang, kita masih ketemu dengan Ramadan, betul? Betul? Kita tidak ada SK dari menteri, tidak ada SK yang dinamakan dari malaikat Israel, tidak ada SK dari Allah bahwa kita akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu Ramadan ini mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan Ramadan, bisa ngisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? La ya'lamu ahadum ma yakunu fi ghadin ilallahi ta'ala. Ka ono sing ngerti telayanunya apa yang akan kejadian hari esok ilallah, terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita saling doa bidoa. Kata Nabi, hakul muslim alal muslim, haknya muslim kepada muslim yang lain, saling doa mendoakan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi umur oleh Allah, amin, sehingga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang, amin ya Rabbal. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau bisa di akhir-akhir Ramadan, di hari-hari ganjil, jangan sampai kita tidak mau melaksanakan sholatul lail wa casdi. Ya, usahakan minimal kata Nabi auratain, walaupun cuma 2 rakaat, entah itu sholat tahajud, entah itu sholat hajat, entah itu sholat tasbih, entah itu sholat yang dinamakan sholat apa? Sholat mohon ampun kepada Allah, yakni banyak kita membaca istighfar kepada Allah. Ini dianjurkan oleh siapa? Junjungan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Ibu, pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Siapa itu orang yang dirindukan surganya Allah? Wahafidil lisan, orang-orang yang pandai pada saat melaksanakan Ramadan, menjaga lisannya, ngomong oli, aja ngomong sing ora-ora, ngomong mangga, tong ngomong nu ente-ente. Sebab kalau pada saat Ramadan, pada saat kita berpuasa, kita ngomongin orang ghibah, kita ngomongin orang adu domba, kita ngomongin orang sampai tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka tidak ada artinya puasanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pantas kalau Nabi mengatakan tuba liman amsakal fadla min lisani wa anfaqal fadla min mali. Beruntunglah orang-orang yang bisa mengurangi omongannya, artinya nggak banyak ngomong, diem aja lebih baik. Beruntunglah orang-orang yang bisa mengurangi omongannya, tetapi dia rajin untuk senantiasa bersodakoh di jalan Allah. Mudah-mudahan ini Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ngomong dikurangin, sodakoh rajinin. Kenapa? Ini dianjurkan oleh Nabi karena Nabi sudah melihat firman Allah. Kenapa Nabi berpesan kepada kita? Sebab nanti banyak orang yang merasa dia zalim kepada Allah, dia merasa banyak dosa kepada Allah.
setelah bertemu kepada Allah, baru manusia itu berkata, Rabbana akhirna ila ajarin qarib, ya Allah, kembalikan hamba ke alam dunia walaupun waktu yang sedikit, ya Allah. Mau ngapain kamu ke alam dunia? Mau jadi anggota DPR, mau jadi presiden, mau jadi menteri? Apa kata mereka? Fa'asaddaqo, ya Allah, kembalikanlah hamba ke alam dunia. Fa'asaddaqo, supaya hamba bisa sedekahkan harta hamba, supaya hamba bisa keluarkan harta hamba, karena hamba ingin menjadi orang-orang yang soleh, ya Allah. Tapi apa artinya kalau di depan Allah? Allah mengatakan, awalam takunu aqsamtum min qablu malakum min zawal. Konang dibae wis umur 90 tahun lagi hidup di alam dunia, orang ingat karo Gusti Allah. Kamu waktu masih hidup di alam dunia 80 tahun lupa kepada Allah. Setelah kamu sudah kembali kepadaku, setelah kamu sudah di alam ini, maka engkau minta kembali ke alam dunia, maka tidak ada artinya di hadapan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pesan baginda Nabi, tolong kita ingat-ingat. Untuk apa? Demi untuk kebahagiaan dan keselamatan kita setelah kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hadirin, siapakah itu orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah? Wa mut'imil ji'an. Tadi saya mendengar pengurus mengatakan ada ibu-ibu yang ngirim makanan untuk berbuka bersama. Subhanallah. Ini dianjurkan Nabi, wa mut'imil ji'an, yaitu orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang dalam keadaan lapar dalam saat mau berbuka puasa. Maka orang yang memberikan buka puasa, maka orang tersebut mendapat pahala dua, pahala sendiri dan pahala orang yang diberikan buka puasa. Mudah-mudahan kebaikan ibu-ibu yang dibawa ke masjid diberikan kepada saudaranya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalas dengan yang lebih baik. Yang terakhir, saudara, pesan Nabi yang keempat, siapa itu ya Rasul? Orang-orang yang dirindukan surganya Allah, wasoimina fi Ramadan, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kenapa orang yang berpuasa Ramadan dirindukan surganya Allah? Karena Nabi mengatakan, man fariha biduhuli syahri Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Siapa orang yang merasa gembira, senengnya bukan main dengan datangnya Ramadan, dia taat kepada Allah, dia rajin berselawat kepada Nabi, dia taat melaksanakan tarawih, dia rajin untuk senantiasa berbuat baik di saat bulan Ramadan, maka kata Nabi, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Maka kalau tidak diharamkan oleh Allah masuk dalam neraka, berarti orang tersebut dijamin dirindukan oleh surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang terakhir, Bapak dan Ibu, karena kita sebagai manusia, al-insan mahalul khotok wa nisan. Yang namanya manusia tempatnya salah, yang namanya manusia tempatnya lupa, maka kita ingat pesan Nabi, ad-doa bil jamaah makbulatun, doa yang diucapkan secara berjamaah maka akan diterima oleh Allah. Yuk sama-sama, selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita sama-sama memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal maraya, astaghfirullah minal khataya, ya Allah ya Rabb, di malam ini kami berkumpul di tempat yang Kau muliakan. Muliakanlah kami semua ini ya Rabb. Terima segala amal ibadah kami, terima amal ibadah keluarga kami, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa dan kesalahan kedua mertua kami. Ampuni ya Rabb dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Astaghfirullah
Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha menentukan dalam kehidupan ini. Tentukan kami semua ini ya Rabb, agar menjadi hamba-hambamu yang soleh dan solehah. Berikan kepada kami ya Rabb keberkahan umur, sehingga kami semua ini ya Rabb dapat bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Akan tetapi jika keinginan kami ya Rabb tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan kami, ambillah kami ya Rabb dalam keadaan husnul khotimah. Ambillah kami dalam keadaan taat. Jangan kau ambil kami dalam keadaan lupa dan berbuat maksiat kepadamu ya Rabb. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, Engkau yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, berilah kepada kami semua ini ya Rabb, agar kami semua Kau berikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ampuni segala kesalahan kami ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahan keluarga kami ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahan kedua mertua kami ya Rabb. Berikan kepada kami ya Rabb keberkahan umur, agar kami dapat bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Tetapi jika keinginan kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Rabb, ambillah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ambillah kami dalam keadaan taat ya Rabb. Ambillah kami dalam keadaan sadar senantiasa ingat kepadamu. Dan jangan Kau ambil kami dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat kepadamu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan. Insyaallah kita bertemu kembali dalam lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.